Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati teman-teman dari serikat dan aliansi, yang kami hormati bapak-bapak dari kepolisian, teman-teman media, Pak Taufik. Pertama-tama kami memperkenalkan diri dulu, Pak, supaya nanti nggak salah. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami berharap perkenalan kita pada sore hari ini bisa membuahkan hasil yang menyenangkan nantinya. Mudah-mudahan amin. Perkenalkan, saya Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau. Nama saya John Andarias Tabarus. Jadi saya sedikit cerita dulu, Pak, sedikit aja kalau diperkenankan. Jadi apa yang hari ini teman-teman sudah agendakan, sebenarnya napasnya sama dengan napas saya. Karena apa? Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada teman-teman, saya 9 tahun juga, Pak, bekerja di muka gunung. Jadi napas kita lebih kurang. Dari tahun 96 sampai 2005 akhir itu saya kerja di muka gunung. Ya, jadi Agustus kemarin saya diamanahkan Pak Gubernur sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Apakah ini kebetulan saya nggak tahu. Tapi pada prinsipnya saya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Gubernur. Seperti yang saya dengar tadi, teman-teman sekalian juga sudah mengetahui keberadaan Bapak Gubernur. Beliau ada agenda di Jakarta. Ya, nah ini terkait dengan UMK Kabupaten Kota. Tadi malam saya dengan Pak Taufik ini menghadap Pak Gubernur untuk meminta tanda tangan UMK. Dan alhamdulillah AMK seluruh kabupaten kota itu sudah ditandatangani. Nah, maka dari itu tadi sekitar jam 2 pada saat saya di kantor, saya mendapat WhatsApp dari pimpinan Kepala Dinas Tenaga Kerja terkait dengan agenda kawan-kawan di Lumpak. Nah, jadi saya diminta mendampingi Pak Taufik sebenarnya karena ini wilayah kerjanya bidang hubungan industrial. Nah, jadi nanti dialog kita pada sore hari ini dalam kapasitas saya sebagai pemandu saja. Nanti pertanyaan teman-teman itu akan lebih banyak berkomunikasi dengan Pak Taufik. Karena secara teknis Pak Taufik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Pengupahan. Walaupun saya salah satu anggota di Dewan Pengupahan, tapi teknis pembahasan UMK yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur itu banyak diakselerasikan oleh Pak Taufik. Nah, mungkin pembuka kata dulu itu seperti yang saya sampaikan tadi, manakala ada teman-teman yang mungkin pernah bertemu atau berkolaborasi dengan saya, itulah napas yang mungkin pada kesempatan ini bisa saya sampaikan. Pak Taufik, selanjutnya mungkin ada yang mau sampaikan atau langsung dialog saja. Mungkin karena di Dewan Pengupahan juga kita juga sudah bahas, kemudian sudah berdialog cukup panjang waktu di Geraha, kemudian sampai kita bahas juga di kantor Dinas Tenaga Kerja. Saya rasa apa yang dibahas di Dewan Pengupahan Provinsi itu juga sudah sampai ke teman-teman semua. Nah, jadi pada kesempatan ini kami memberikan waktu kepada kawan-kawan sekiranya memang kami diperkenankan untuk menerima apa yang teman-teman ingin sampaikan kepada pimpinan Provinsi Kepulauan Riau. Waktu dan kesempatannya kami berikan seluas-luasnya kepada teman-teman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas yang kami hormati dari Bapak-Bapak Polisian yang telah menjalankan fungsinya untuk mengawal kami melaksanakan kegiatan. Dan terima kasih kepada Pak Taufik dan Pak John selaku Dinas Tenaga Kerja. Di sini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan, dan perkenalkan saya juga anggota Dewan Pengupahan, mungkin sudah beberapa kali ketemu dengan Pak John dan Pak Taufik. Saya ingat betul bagaimana Pak Taufik menghentikan beberapa dinas tenaga kerja di Kepulauan Riau. Jadi ada beberapa poin yang penting kami sampaikan. Yang pertama, setelah kita rapat itu kita berbicara tentang rekomendasi UMK di seluruh kabupaten di Kepri. Semua pemerintah kota mengirimkan rekomendasi 6,5% yang disampaikan oleh Bupati Wali Kota. Ada satu kabupaten yang kita sarankan untuk dikembalikan, yaitu Lingga. Dan karena nilai upah minimumnya sama dengan nilai upah minimum provinsi, maka secara aturan itu tidak masuk ke dalam syarat formilnya. Permenaker mengamanatkan upah minimum kota harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Maka itu kami ingin jawaban di situ dulu. Yang pertama, bagaimana kondisi Lingga. Nah, setelah itu kita rapat tentang upah minimum kota yang lain. Ada satu kabupaten yang merekomendasikan upah minimum sektor, rekomendasi UMK di seluruh kabupaten di Kepri. Semua pemerintah kota mengirimkan rekomendasi 6,5% yang disampaikan oleh Bupati Wali Kota. Ada satu kabupaten yang kita sarankan untuk dikembalikan, yaitu Lingga. Dan karena nilai upah minimumnya sama dengan nilai upah minimum provinsi, maka secara aturan itu tidak masuk ke dalam syarat formilnya. Permenaker mengamanatkan upah minimum kota harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Maka itu kami ingin jawaban di situ dulu. Yang pertama, bagaimana kondisi Lingga. Nah, setelah itu kita rapat tentang upah minimum kota yang lain. Ada satu kabupaten yang merekomendasikan upah minimum sektor sebagai satu satuan rekomendasi mereka, yaitu Kabupaten Karimun, yang melalui hasil voting. Entah itu voting, entah itu musyawarah mufakat, artinya ada yang disampaikan. Nah, kami belum tahu bagaimana upaya Dinas Tenaga Kerja. Yang kami dorong adalah bagaimana upah sektoral itu adalah wajib jatuhnya. Karena sesuai dengan Permenaker itu, ketika UMK-nya sudah wajib, maka UMS-nya itu jatuhnya wajib. Karena ini untuk tujuan dari upah itu adalah untuk mendorong daya belinya masyarakat, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo kemarin. Kami di sini meminta bagaimana pemerintah provinsi itu melaksanakan upaya-upaya untuk kabupaten-kabupaten yang ada di dalamnya, yang ada di bawahnya, untuk menciptakan upah sektoral. Kami nggak tahu di kabupaten lain, karena kita meminta pada saat itu upah sektoral itu diadakan pleno. Tapi Pak Kadis menyampaikan bahwasanya kami belum ada tahu teknis Pak bagaimana upah sektoral ini. Dari sejarah yang terjadi, upah sektoral itu diplenokan. Sama ke UMK, Permenaker itu tidak mengatur bagaimana teknis UMK itu, tapi dilaksanakan plenonya karena faktor kebiasaan. Maka kami meminta bagaimana ini agar terjadinya kesepakatan, ayo diplenokan gitu. Tapi sampai kemarin kami tunggu juga tidak ada undangan bagaimana menciptakan suasana ini menjadi komunikasi dua arah. Kami terus yang bagaimana berupaya untuk ini ada, tapi dari pemerintah kami nilai belum ada untuk menciptakan itu. Kenapa ini nggak dilakukan gitu? Kenapa dari pemerintah provinsi tidak menciptakan bagaimana situasional ini? Ayo kita duduk bareng untuk menciptakan suasana yang kondusif gitu. Karena pemerintah bertanggung jawab bagaimana hidupnya warganya di Kepulauan Riau.
Nah, upah sektoral ini kami minta bagaimana penjelasannya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, karena Batam khususnya, karena kami mewakili Batam, walaupun saya juga anggota Dewan Pengupahan, tapi hari ini berbicara bagaimana tentang Batam itu upah sektoral itu ada. Rekomendasi tadi malam keluar itu ada beberapa usulan. Nah, kalau sudah ada beberapa usulan seperti dari berita acara dari Dewan Pengupahan Provinsi, Serikat Pekerja mendorong dan meminta kepada gubernur melakukan hak diskresinya untuk menetapkan upah sektoral. Sama juga dengan rekomendasi Batam, wali kota memohon kepada gubernur, dimohon kepada Bapak Gubernur untuk menetapkan upah sektoral di Kota Batam. Artinya apa? Dari pemerintah Kota Batam sudah sepakat adanya upah sektor. Terkait dengan kajian, ya silahkan dikaji apa upaya pemerintah provinsi, tapi kami melihat belum ada sampai sekarang. Ini yang missnya. Mohon maaf karena ini bukan kami mengajari, tapi bagaimana ini menciptakan upah sektoral itu ada, upaya-upaya yang kita lakukan untuk menjadi hal yang lebih baik. Kami mendapat rekomendasi dari wali kota itu ada beberapa usulan. Kalau dari Apindo Pak, dari Sabang sampai Merauke itu sama dia, menunda upah sektoral. Cuman itu kata-katanya. Dari Sabang sampai Merauke. Data yang kami masuk karena kami tergabung dalam Serikat Pekerja di Indonesia, ada beberapa dewan pengupahan yang tergabung di dalamnya. Itu menyampaikan cuma satu. Apindo itu dari zaman Batu sampai zaman sekarang cuma itu aja katanya Pak. Karena prinsip ekonomi itu cuma begitu, mendapat keuntungan sebesar-besarnya, membayar lebih sedikit. Nah, disinilah kita titik temu yang belum ketemu di Batam. Kami meminta kepada gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja menggunakan hak diskresinya, memilih sektornya. Ada dua usulan dari Serikat Pekerja, ada 3 sektor dan 2 sektor, 5%, 3%, 1%, 1,5% atau 2,5%. Itu usulannya. Kalau butuh data, BPS punya data. Sesuai yang disampaikan oleh BPS itu, industri pengolahan penyumbang PDRB tertinggi, 40% lebih. Ini data valid Pak. Maka ini yang harus didorong, bagaimana kajiannya. Ini kajiannya dari BPS. Belum ada menyatakan di Indonesia selain BPS yang dinyatakan valid sebagai pemberi data kepada Dewan Pengupahan. Jadi sekiranya hari ini kami ingin memastikan bahwasanya upah sektor itu ada, yang paling penting, dan SK UMK yang kedua. Karena itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan di awalnya Permenaker itu. Upah minimum kota dan upah minimum sektor kota paling lambat ditetapkan tanggal 18 bersamaan. Sama dengan UMP yang kita bahas. Upah minimum provinsi dan upah minimum sektor provinsi ditetapkan bersamaan pada tanggal 11 kemarin. Dan itu dijalankan oleh pemerintah provinsi. Ini yang kami minta kepada pemerintah provinsi untuk menjalankan juga amanat dari Permenaker itu. Mungkin sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, itu seperti itulah kondisi real yang terjadi di Dewan Pengupahan pada saat itu. Nah, sehingga kalau di Dewan Pengupahan Provinsi, masukan-masukan dari KPU, serikat, dan pemerintah pada saat itu juga memang betul tidak dilakukan pleno. Nah, karena memang kesepakatannya pada saat itu masing-masing pihak menyampaikan usulan-usulan, nanti ada diskresi yang mungkin akan diambil oleh Pak Gubernur. Nah, mungkin Pak Taufik terkait dengan yang apa-apa saja disampaikan oleh teman-teman, mungkin boleh diberikan masukan atau informasi yang teman-teman mungkin mekanismenya atau hal-hal teknis belum tersampaikan, mungkin bisa ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bapak-bapak ya, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan utama tentang
hasil rapat Dewan Pengupahan kemarin ya Pak, terutama tentang rekomendasi Dewan Pengupahan untuk mengembalikan surat usulan dari Kabupaten Lingga, rekomendasi usulan UMK Kabupaten Lingga. Memang pada prinsipnya pada saat pembahasan tersebut saya langsung berkoordinasi dengan kementerian Pak. Saya langsung berkoordinasi dengan kementerian yang dalam hal ini Pak Sesar. Saya menyampaikan bahwa terdapat 2 usulan, yaitu dari Kabupaten Lingga dan Kota Tanjung Pinang, yang dalam hal ini pada prinsipnya untuk tahun sebelumnya mereka mengikut UMP Kepri, karena mereka tidak dapat mengusulkan lebih daripada besaran nilai UMP Kepri. Jadi tanggapan dari kementerian begini Pak, pada prinsipnya dua-duanya salah, nggak bisa mengusulkan karena UMP atau UMK besaran UMK mereka itu pada prinsipnya di bawah UMP Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tidak wajib, tidak boleh ditetapkan dengan SK Gubernur. Nah, itu sudah kita lakukan Pak, kita tidak menerbitkan SK Gubernur. Jadi pada prinsipnya mereka untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Lingga besaran UMK-nya disesuaikan dengan besaran upah minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 Pak. Kemudian yang kedua, perihal penetapan UMSK, kami juga berkoordinasi Pak dengan kementerian Pak. Pada saat kita diskusi kemarin, saya di belakang juga saya diskusi Pak sama Pak Sesar dari kementerian. Jadi pada prinsipnya mereka mengalahkan kita untuk tetap fokus pada Permenaker 16 Pak. Jadi intinya ada kesepakatan. Jadi saya sampaikan juga begini Pak, kesepakatan terjadi dalam berita acara tersebut, tapi tidak untuk bulat, saya bilang gitu. Kesepakatannya yaitu masing-masing memiliki usulan antara serikat pekerja dengan unsur pengusaha. Unsur pengusaha meminta untuk ditunda, saya jelaskan satu persatu. Jadi pada prinsipnya kementerian minta disesuaikan dengan apa yang tertuang dalam Kemenaker Pak. Nah, jadi nanti kalau begitu katanya minta kawan-kawan yang di serikat pekerja untuk memperjuangkan UMSK-nya di kabupaten kota gitu Pak. Begitu saran Kemenaker. Jadi silakan kawan-kawan, karena kan sepertinya ini nggak ada kesepakatan bulat di antara Dewan Pengupahan Provinsi. Silakan kawan-kawan untuk memperjuangkan di UMSK kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, jadi itu Pak tanggapan dari kementerian. Yang ketiga, baru 2 hari yang lalu kami terima usulan rekomendasi dari Wali Kota Batam perihal penetapan UMSK Kabupaten Kota Batam Pak. Jadi setelah kami telusuri, kami pelajari, ternyata sama Pak dengan yang diusulkan pada saat kita pembahasan UMSK kemarin Pak. Di mana pada prinsipnya pemerintah Kota Batam melalui Dewan Pengupahannya juga tidak dapat mengusulkan secara jelas apa-apa saja seperti yang kita contohkan yang seperti di Kabupaten Karimun, misalnya sektor pasir atau granit gitu Pak. Tapi kawan-kawan di Batam mengusulkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu aja Pak. Itu yang membuat Pak Kepala Dinas juga sudah berkoordinasi Pak Gubernur, jadi kita menetapkan apa gitu Pak. Dan sampai saat ini belum dapat informasi Pak, khususnya dalam hal penetapan UMSK Kabupaten Kota Batam Pak. Karena
tidak ada spesifikasi teknis daripada unsur yang diajukan tersebut ke kami gitu. Jadi dalam hal ini kami juga belum dapat memberikan apa putusan atau bagaimana Pak, tinggal nanti gimana Pak Kadis nanti yang akan menyampaikan kepada kita apakah setelah beliau mendapat arahan. Salam. Sebelumnya saya mungkin ini yang pertama mungkin yang ketemu ya Pak ya. Saya perkenalkan diri dulu kepada Pak Seksina dan juga kepolisian. Nama saya Rahmat Hardiansyah. Saya DPK Kota Batam. Salah satu DPK Kota Batam. Jadi saya akan jelaskan mengenai rekomendasi yang terlampir. Sebenarnya dalam rekomendasi itu kita sudah melampirkan KBLI-nya. Jadi begini Pak, pada saat kita melakukan DPK perundingan itu, kita menjelaskan tentang beberapa resiko teknik. Yang pertama itu ada resiko rendah, sektor 1. Di sektor 2-nya kita punya resiko menengah. Yang ketiga itu kita punya resiko berat. Apa yang dibahas di resiko itu? Saya akan menjelaskan contoh kasusnya. Saya jelaskan orang yang bekerja dalam lingkungan kimia atau dalam lingkungan pengolahan kimia. Risiko yang didapat oleh orang yang mengerjakan proyek itu berbeda dengan orang yang bekerja menjahit, dan juga berbeda dengan orang yang berada di ketinggian. Itu adalah faktor risiko. Kemudian kami sudah menjelaskan pada meeting itu, rapat itu, kita sudah menjelaskan secara detail kenapa kita menentukan faktor-faktor yang menjadi landasan sektoral. Jadi karena itu di Kota Batam, awalnya kita melihat adanya UMSP. Jadi ada beberapa industri di UMSP itu berbeda dengan di Kota Batam. Ada pengolahan dan juga ada beberapa di galangan kapal. Itu menurut kami dari DPK, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai dasarnya karena berbedanya industrial yang berada di Kota Batam. Itu sebabnya di Kota Batam kita sudah. Namun pertanyaannya apakah itu sudah ada sektor-sektor, dan itu sebenarnya itu sudah ada lampirannya. Ada lampiran itu yang kami kasihkan ke dalam, yang kami berikan kepada ya di berita acaranya kemarin. Kami sudah melampirkan KBLI itu. Di situ sudah terdaftar semuanya tentang resiko menengah dan juga resiko berat. Itu sudah ke disnakernya, sudah kita bilang di sana. Jadi apa yang kami harapkan di sini itu bukan tentang keinginan, tapi kebutuhan. Kalau bicara tentang keinginan, kita harus menimbang, harus ada ditimbang apakah itu baik atau buruk atau bagaimana, apakah itu benar atau salah gitu. Tapi kalau itu tentang kebutuhan, kita melihat dari aspek kalau seandainya itu tidak ada, itu akan menyebabkan suatu resiko. Itu sebabnya kenapa kami tetap merekomendasikan yang terbaik. Itu rekomendasi terbaik kami. Awalnya kami Pak buatnya lebih tinggi daripada itu. Kami buat itu sekitar 10-15%. Dan waktu itu ketika kami melihat kondisi pengusaha, kami sudah merendahkan ego kami. Kita akan bernegosiasi, kita minta untuk negosiasi, kami memberikan harga terbaik dengan kemampuan yang terbaik. Namun kami melihat sepertinya memang dari Sabang sampai Merauke yang dijelaskan tadi oleh BP. Jadi di sini itu kami meminta sebagai pihak tengah. Pihak tengah dalam agenda itu tuh kita melihat kita punya etiket baik, Pak. Kita ingin menjalankan dan memberikan semua dari kota dan juga provinsi yang terbaik untuk membangun Kepri ini. Yang berada dalam DPK dan juga DPP itu bukan orang sembarangan. Orang pemikir, orang yang sudah memikirkan sebelum berbicara. Tapi di situ kita melihat
Jadi mungkin nantinya kalau seandainya memang koordinasikan dulu Pak kepada kota, karena kami kasih itu KBLI-nya. Mungkin itu aja, tapi kami berharapnya gini Pak, boleh nggak kalau seandainya memang dari pemerintah juga mendorong juga pihak dari yang sebelah itu, kita nggak akan pernah kesepakat kalau kita itu berbicara tentang itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Memang khususnya di Kota Batam, UMSP yang sudah diterbitkan Pak Gubernur mungkin tidak dapat mengangkat ya Pak ya, UMK-nya Pak ya. Tapi itulah khususnya tadi seperti yang tertuang dalam UMSP provinsi kan sebenarnya unsur kimianya sudah masuk ya Pak ya. Kemudian galangannya sudah masuk, misalnya kan tentang perkapalannya itu sudah masuk. Cuman itulah tadi, karena penetapannya kan harus mengikut rata-rata daripada UMK kabupaten kota, khususnya Batam yang berbeda. Jadi yang disampaikan kepada kami hanya bentuk surat aja Pak, dari lampirannya nggak ada. Jadi kalau misalnya ada lampiran itu bisa kami masukkan gitu dalam salah satu unsur yang akan ditetapkan dalam SK, khususnya UMSK gitu Pak. Tapi nggak ada Pak, cuman begini. Nah, saya tunjukkan nanti saya gini. Yang dari kota. Gini Pak. Cuman gitu aja, nggak lampirannya nggak ada. Jadi kami nggak bisa masukkan Pak yang mana seperti Bapak sudah sampaikan kan. Lampirannya nggak ada Pak. Misalnya kalau ada lampirannya bisa kami masukkan, kami sesuaikan dengan yang UMSP Provinsi Kepri gitu Pak. Dan sudah bisa bantu. Siap Pak. Ini lebih maaf. Seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, sebenarnya pembahasan terkait dengan usulan itu secara lengkap dan komplit. Kenapa ada di sini dan mengusulkan tiga sektor. Analisisnya, measurement-nya kayak mana, itu sudah ada semua. Adapun sudah rekomendasi yang keluar dari Kota Batam tidak ada lampiran itu, sekiranya menurut Bapak yang bukan, mohon juga dibantu kami respon untuk mendapat lampiran itu. Berdasarkan informasi yang kami sampaikan hari ini, sebenarnya komplit data yang disampaikan itu. Kenapa kok sampai ke provinsi data itu hilang? Boleh dikatakan tidak ada. Sementara itu kita butuhkan untuk menjelaskan sektor mana yang harus kita masukkan. Jadi mohon juga kami dibantu, karena dari Dewan Perubahan Kota dunia sudah lengkap dengan data-data analisis dan itu tidak dilakukan berdasarkan menurut pemikiran kami. Kita juga merujuk data BPS dan jadi seperti yang disampaikan oleh teman tadi, mohon juga kami dibantu agar supaya ini bisa komunikasi dan ada solusi terbaik. Kalau bila perlu kita bertemu kembali dengan difasilitasi oleh senator provinsi untuk menganalisa kira-kira benar nggak sih yang disampaikan datanya seperti apa. Jadi kita punya bahan, punya komunikasi itu dan supaya bisa karena ini sebenarnya amanah ini yang beraturan. Makanya pun kami sebenarnya sebagaimana kita ketahui 2016, 2017, 2018 kita sudah punya itu. Bahkan 2018 itu yang menandatangani sektor di Kota Batam itu justru Gacinakar yang ada saat ini. Kenapa kok jadinya? Maksud saya berbicara demikian, kita sudah punya sebenarnya dasarnya, tinggal bagaimana penyesuaiannya aja makin besar. Itu sebenarnya dari DPK Kota Batam seperti yang bilang tadi, bukan suatu keinginan yang memberi kita yang disampaikan, tapi memang kita merasa tenaga kerja yang ada di sektor itu ada risiko-risiko yang harus dia yang dia dapatkan pada saat melakukan pekerjaan. Dan juga ada di beberapa sektor yang disampaikan itu membutuhkan skill khusus
Contohnya pengelasan dan lain sebagainya itu kurikulum juga semua bisa di situ. Nah, mohon juga kami dibantu sekali lagi atau supaya kita dipertemukan boleh deh dari Dewan Pengupahan atau perwakilan serikat kita bertemu difasilitasi oleh pihak provinsi. Karena dari kota sendiri sudah disampaikan di depan. Terima kasih. Maaf suaranya habis. Baik Pak, teman-teman sekalian, kalau saya mencermati apa yang disampaikan, memang sepertinya ini saya datanya nggak pegang. Kalau apa yang disampaikan sama Pak Taufik dengan apa yang disampaikan sama DKP tadi, ini kan ada miss data, sehingga Pak Gubernur pun dalam rangka menjalankan amanat Permenaker itu, ketika datanya tidak komplit disajikan ke beliau, nanti kalau ditetapkan pasti akan berefek kepada hal-hal yang mungkin lebih besar. Nah, sehingga kemarin saya tanya juga ke Pak Taufik, ini yang Batam ini kalau nggak ada lampirannya, nah, mungkin kalau ini hanya ditunjukkan kepada kami yang tidak ikut dalam pembahasan yang di Kota Batam, pasti akan sumir itu. Nah, tapi teman-teman DKP sampaikan itu rigid, dokumennya ada, satu kesatuan di dalam berita acara kesepakatan, nah, sudah ada, itu yang tidak sampaikan. Oke, jadi nanti Pak Taufik setelah ini kita menyampaikan hasil pertemuan hari ini kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, karena posisi beliau juga di luar kota, sehingga memang saya secara pribadi mendampingi Pak Taufik bertemu kawan-kawan semua. Ini kan hal yang tidak nyambung di kami nih, kawan-kawan. Jadi Pak Taufik, walaupun datanya dari pemerintah Kota Batam tidak sampai di kita, nanti setelah ini mohon kami dibantu. Permintaan kawan-kawan untuk difasilitasi sesegera mungkin akan kami sampaikan ke pimpinan. Bagaimana caranya supaya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Di Dewan Pengupahan Provinsi itu, sektor itu kita tidak sepakat. Kita boleh buka berita acaranya. Pengusaha hanya bilang menunda, nggak ada lain. Artinya apa? Hak diskresi gubernur keluar untuk menentukan upah sektoral di provinsi. Ada 4 sektor kalau saya lihat yang terjun. Nah, artinya di sini pemerintah juga berperan aktif untuk bisa menentukan. Niat baik pemerintah yang baik itu bisa melihat pemerintah punya segalanya, punya data. Artinya Batam juga harus melalui Dinas Tenaga Kerja juga harus dipanggil untuk mengusulkan sektor mana yang dinilai sesuai data pemerintah kota yang berhak mendapatkan sektor. Apakah dari usulan pekerja, apakah dari usulan dari BPS, ataukah dari pengusaha yang menyatakan nggak ada. Saya rasa dari wali kota juga sudah sepakat untuk ada sektor di Batam. Sepakat, tapi tidak tahu sektor mana ini usulan kawan-kawan. Saya tanda tangani. Artinya kan begitu bahasanya rekomendasi. Nah, ini perlu peran lebih dari pemerintah provinsi untuk memanggil Dinas Tenaga Kerja dan BPS kota, terutama dalam pertemuan tadi. Pemerintah, ayo sama-sama kita sepakati, sama-sama usulan gitu. Dari serikat pekerja ada usulan sektor, dari pemerintah ada usulan sektor. Jadi sama seperti provinsi lain, ada sektor yang diusulkan oleh pemerintah. Kita lihat berita acara di kabupaten lain, ada pemerintah mengucapkan sektor mana nih yang mendorong. Pemerintah kota mendorong sektor ini. Artinya bisa disatukan melalui data BPS. Kalau ada niat untuk memperbaiki lebih baik, maka ini kami mendorong pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dengan kerendahan hati kami. Serikat pekerja meminta untuk segera difasilitasi untuk menentukan sektor. Dan pemerintah juga harus menyatakan sektor mana yang harus dan wajib ada sektor, terutama untuk penunjang ekonomi dan PDRB di Kota Batam. Pasti ketemu. Karena BPS sendiri sudah menyatakan KBLI-nya itu 2020 pakai 5 angka. Ya sama-sama kita dengar di Dewan Pengupahan. Artinya sudah masuk ke jenis usaha. Contoh, dia dari sektor elektronik, pengolahan baterai, pengolahan
komputeringan, sudah ada sektornya dan ada usahanya. Maka ini yang harus ditentukan bersama, bukan tidak ada sektornya, tapi sektor apa. Permendakar juga menentukan sektor, bukan tidak ada sektor. Nah, kalau ada Apindo mengatakan tidak ada sektor, saya rasa mereka belum belajar bagaimana mengamalkan Permendakar. Mungkin itu aja, Pak. Baik, Pak Taufik mau tanggapi, silakan. Izin Bang, sedikit lagi saya tanggapi. Ya seperti yang kawan-kawan Dewan Pengupahan kirim ke kami, contoh-contoh SK penetapan UMK baik provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia, namun sudah kami baca dan kami pelajari. Pada prinsipnya jelas sektornya itu Pak. Itu harapan kami terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Batam. Ternyata Mas sampai ke kami berbeda Pak. Jadi sektor itu kalau ada salah satu sektor yang disebutkan itu akan menjadi rekomendasi kita Pak. Tapi karena tidak ada lampiran itu, dan sampai saat ini kami masih Silakan. Dan rekomendasi sesuai yang kita sampaikan tadi, hanya misalnya